Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Ahad 16 April 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, kasus tindak pidana penipuan hingga pencucian uang oleh Wahyu Kenzo melalui robot trading turut menyeret beberapa nama artis. Hal ini disampaikan langsung oleh Zainul Arifin, pengacara 850 pelapor korban aplikasi ATG pada Selasa 11 April yang lalu. Seperti diketahui, Wahyu Kenzo adalah pemilik robot trading Auto Trade Gold atau ATG yang dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan berkedok investasi. Jumlah korban ada sekitar 850 orang dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Nah pemirsa, maraknya hal tersebut, mengapa? Mengapa marak sekali pencucian uang yang berkedok investasi? Mengapa banyak orang-orang yang kepincut dengan hal tersebut, serta bagaimanakah solusi untuk mengatasi penipuan yang berkedok investasi tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat sosial. Beliau adalah Bung Rizky Awal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz dan teman-teman Khilafah News Channel dimanapun berada. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya nih, Bung Rizky? Sehat, Bung? Lancar puasanya ini? Tetap semangat di tengah-tengah kondisi harga yang semakin meroket, ya. Bukan ekonomi kita yang meroket, ya, tapi harganya makin meroket. Iya, Bung. Menarik ya kalau kita melihat kondisi saat ini. Ini kalau melihat dari pemberitaan yang sebagaimana sudah saya paparkan di awal tadi, ini ada beberapa ratus ya korban dari robot trading Auto Trade Gold atau ATG yang dimiliki oleh Wahyu Kenzo. Ini sudah resmi membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Nah, kalau melihat terkait dengan hal tersebut, dalam persepsi atau pandangan Anda, sebenarnya mengapa hal ini itu bisa terjadi? Kira-kira kronologinya seperti apa dan korbannya itu siapa saja dan bentuk kerugiannya itu seperti apa hingga kemudian bisa berimbas kepada masyarakat Indonesia ini? Ya, jadi teman-teman semuanya yang menyimak acara kabar petang pada hari ini, ya, nggak habis-habisnya terkait dengan dugaan TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang, termasuk juga aktivitas yang merugikan tadi, robot trading, ya. Kali ini yang muncul namanya adalah Wahyu Kenzo, seorang crazy rich dari Surabaya, ya. Dan itu telah ditetapkan tersangka dan ditangkap oleh polisi tanggal 8 Maret yang lalu, ya, sebenarnya Bung Aziz, ya. Jadi ada 1 bulan yang lalu lah kejadian Wahyu Kenzo ini ditangkap bermula. Bukan 900 Bung Aziz, ya, tapi 25.000 orang yang diduga terlibat atau dirugikan, ya, dan kerugiannya mencapai 9 triliun rupiah. Ini bukan angka yang kecil, ya, angka yang cukup besar. Kasus ini bermula, teman-teman semuanya, karena ada laporan yang dilakukan oleh salah satu nasabah atau peserta yang aktif di dalam ATG tadi, ya, Auto Trade Gold tadi, itu dilaporkan pada ke Wahyu Kenzo ini dilaporkan oleh salah satu pihak yang berinisial MY, ya, ke Polresta Malang. Itu laporan ini, ya, ini disebutkan bahwasanya yang bersangkutan, ya, RE diminta untuk datang menemui korban, ya, untuk mempresentasikan terkait robot trading dengan bendera Auto Trade Gold yang tadi disebutkan berulang kali, dan MY bergabung pada November tahun yang sama dengan membeli robot sebesar lebih dari 42 juta rupiah. Jadi robot ini aplikasi,
harganya 42 juta rupiah dengan deposit senilai 1 miliar rupiah. Wahyu Kenzi menjanjikan keuntungan kepada korban awalnya, korban menerima keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Wahyu Kenzo. Namun pada faktanya begini, ketika ada keuntungan dana di dalam aplikasi itu 25.000 US dollar pengen ditarik oleh MI, itu nggak bisa. Kemudian dengan alasan aplikasi itu tidak bisa menarik dana besar, maka customer service aplikasi menyarankan menarik jumlah yang lebih kecil lagi, yaitu 2.000 US dollar. Dan ternyata ketika ditarik 2.000 US dollar juga, ini ternyata nggak bisa. Artinya apa? Ini yang sudah terlampau bodong. Dan laporan ini sebenarnya sudah didalami sampai dilakukan investigasi dimulai dari 2002 September 2022 ya laporan ini, dan baru ditindak itu bulan sekarang ya 8 Maret kemarin gitu. Dan ini melibatkan diduga kuat melibatkan alirannya itu dilakukan sampai 8 artis ya yang diduga kuat ya oleh beberapa sumber berita yang ada terlibat kasus Wahyu Kenzo ini sendiri ya. Dari beberapa nama yang terlintas dari kalangan selebritis sampai kalangan ustadz yang kekinian terkenal juga, dan juga yang sedang heboh-hebohnya. Itu Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat dan mencermati kasus dari Wahyu Kenzo dengan auto trade goldnya atau robot tradingnya. Nah, ini kalau melihat dengan berbagai macam banyaknya korban dan juga kerugian yang hampir 9 triliun rupiah tadi, sebagaimana sudah Anda jelaskan, kira-kira bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh para korban ini seperti apa ini menurut pandangan Anda? Angkanya memang cukup besar ya, 9 triliun ya. Ya, Dan ini angkanya cukup besar, 9 triliun rupiah. Dan ini tentu akan membuat salah satu hal yang cukup menjadi perhatian bagi kita semua. Pantas memang pada akhirnya para korban ini melihat bahwasanya gini, kenapa sih sebenarnya orang beralih kepada robot trading? Karena di masa-masa COVID kemarin dan sampai hari ini, orang butuh dana instan, kecepatan dana instan. Sehingga tergiurlah mereka untuk bisa menanamkan investasi-investasi bodong tadi. Dengan cepat angka-angka itu bermain. Ya, di leveling aplikasi itu bermain. Ada yang rugi, ada yang untung. Tapi ketika dalam satu trade tertentu, dalam satu fenomena tertentu, dalam satu situasi tertentu, dana ini nggak bisa dicairkan. Ya. Dan itu tentu terkumpulkan ya, dan diambil oleh pihak pembuat aplikasi ini tentunya ya, dan pada akhirnya bagaimana aplikasi ini membuat tergiur oleh banyak orang, karena orang-orang itu mudah melihat adanya muncul lahirnya crazy rich muda yang itu dengan entah bisnisnya apa, entah bergerak di bidang apa, tiba-tiba dia dengan mudahnya membeli apa, membeli itu, bahkan membeli bangkon salah satu ustadz itu dengan harga yang di luar logika normal, 800 sampai 900 juta. Ini sesuatu hal yang di luar nalar gitu. Dan orang percaya, apalagi setelah di-endorse dengan para artis-artis tadi, dengan selebritis-selebritis tadi. Mungkin orang percaya, oh ini orang bagus, orangnya baik. Oh ia dekat dengan tokoh-tokoh publik yang dipercaya punya peran fundamental dalam iklan-iklan yang ya yakinlah kalau misalnya si Fulan yang ngiklankan, si Fulan yang endorse, pasti ini aplikasinya benar, aplikasinya lurus gitu. Sehingga banyak orang yang jatuh korban tertarik untuk berinvestasi di aplikasi ETG ini gitu, Auto Trade Gold ini, Bung Aziz. ya baik. Lantas kemudian kalau kita melihat ya banyaknya kasus penipuan yang berkedok investasi yang kita tahu bersama ya di dalam sistem ekonomi saat ini yang berbasis kapitalisme dan juga melegalkan aktivitas riba, spekulasi, investasi, modal saham dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut ini memang murni lahir ya berbagai macam hal tersebut dari sistem ekonomi kapitalis atau memang dari personnya? Menurut Anda seperti apa, Bung Rizky?
Ya, dalam dunia kapitalisme itu negara hanya menjadi fasilitator, mediator saja. Sehingga ketika semua orang terlibat dalam hal dunia ekonomi yang bertemu antara produsen dan konsumen secara langsung, kemudian antara pemilik modal dengan yang mengelola modal, maka bakal banyak terjadi berbagai jenis-jenis usaha yang tidak terkontrol dengan baik. Karena selama ini pemerintah hanya menjadi tidak hanya memberi menjadi mediator saja, penengah saja, tidak menjadi pemberi ketegasan, kejelasan hukum, ya. Dan ini muncul berbagai hal terkait dengan bisnis-bisnis yang sebenarnya riba iya, goror iya, penipuan iya, sangat dekat. Di tengah masyarakat cenderung menghadapi kehidupan ekonomi yang menurun drastis, sehingga mereka mengambil banyak cara, salah satunya dengan trading tadi, aplikasi-aplikasi trading tadi, dan masyarakat sekarang masa bodoh dengan halal dan haram, yang ada adalah untung dan rugi. Semakin mereka ditawarkan soal keuntungan, maka semakin banyak uang yang akan dikeluarkan semata-mata agar mendapatkan keuntungan berlimpah. Tapi sayangnya prosesnya itu tidak pernah diperhatikan apakah proses ini syariah atau tidak. Dan kapitalisme tidak menilai syariah atau tidak. Yang dinilai adalah ini bagaimana, bermanfaat atau merugikan banyak orang. Kalau merasa bermanfaat, lanjutkan saja. Meskipun pada akhirnya itu bisa merugikan. Itu kapitalisme. Maka wajar kalau kita akan melihat bagaimana efek dominonya terkait ini, betapa banyak orang mengeluarkan uang begitu nggak 100.000 rupiah ya, sampai jutaan miliar rupiah dilakukan untuk investasi yang nggak jelas hasilnya ini untuk seperti apa dan bagaimana gitu. Dan jangan sampai ini kita itu nggak belajar dari kesalahan. Ini baru satu sudah sekian aplikasi trading ya yang terkena. Sebelumnya kan banyak aplikasi-aplikasi yang serupa yang bisa membahayakan perekonomian gitu. Bung Aziz Roman, kita nggak belajar banyak tentang ini, masyarakat tidak belajar banyak tentang ini dan tidak memahami fakta realitas, tidak belajar dari fakta dan realitas yang terlampau gitu. Ini akibat kapitalisme memberikan kelonggaran bagi kemaksiatan dan bisnis goror di dalam aktivitasnya. Ya, baik, Bung Rizky. Ini kalau kita melihat kasus-kasus seperti investasi bodong, terus kemudian penipuan trading, ini seolah-olah setiap saat ini muncul begitu ya. Habis kasus satu muncul, hilang, ada lagi berikutnya. Nah, kira-kira solusi yang tepat ya agar kita itu bisa mencegah hal-hal yang sama, bagaimana kemudian kita bisa mencegah, menghapus segala bentuk pengembangan bisnis yang tidak syar'i, investasi-investasi yang tidak syar'i. Ini kita harus seperti apa ini agar dana-dana atau uang dari umat, dari rakyat ini tidak keluar begitu saja untuk hal yang tidak berguna, bahkan tidak syar'i. Ini tipsnya seperti apa ini? Apa yang harus kita lakukan, Bung Rizky? Pertama, kapitalisme membuka ruang lebar bagi sektor bisnis non real. Ini kan salah satu yang saya sebut sektor bisnis non real, di mana orang menginvestasikan sesuatu tapi nggak tahu untuk apa, fungsinya apa. Ya, ada yang disebut dengan trading, perdagangan mata uang. Ya, tapi kan nggak bisa seperti itu. Ini sebenarnya apa yang mau dijual beli, apa jasa atau barang. Nah, kalau ditanya soal solusi, maka satu-satunya solusi adalah mengembalikan sistem Islam sebagai sebagai pemain utama, dan tidak ada pemain-pemain yang lain selain sistem Islam tadi. Ini yang keyword yang harus kita perhatikan teman-teman semuanya. Apapun bahasa yang muncul ke depan, kalau dia tidak terhubung, terkoneksi dengan syariat, tidak terhubung dan terkoneksi dengan ajaran Islam, maka bisa dipastikan akan bermuara kepada kebatilan dan kenestapaan. Ya. Ini yang perlu kita simak dan perhatikan, Bung Aziz ya. Jadi kalau ditanya apa solusinya, kembali kepada Islam. Tolak banyak sektor-sektor non-real, bisnis-bisnis non-real yang terjadi hari ini, itu karena apa? Mengemukakannya adanya kapitalisme, dan itu diberikan leluasa yang luar biasa terkait dengan berbagai efek bisnis domino kita hari ini.
Ya, baik. Terakhir, Bung Rizky, apakah untuk mencegah tersebut ini kita bisa melakukannya secara individu atau kita harus bersama-sama? Mengingat terus saja kasus ini berulang kali terus muncul dan menimbulkan banyak korban. Tentu bersama-sama jawabannya gitu. Kalau individu lagi, yang ada akan penyelesaiannya cuma seperti halnya tumpang tindih saja, ya, seperti gali lubang tutup lubang, tidak akan terjadi penyelesaian. Solusi dari permasalahan yang kita hari ini adalah membersihkan efek-efek kapitalisme tadi, membersihkan aturan-aturan goror tadi, aturan-aturan yang berbau riba, berbau penipuan tadi, dan kembalikan kepada sistem Islam. Tidak dibukanya ruang utama, tidak dibukakan ruang kepada bisnis sektor real, bisnis sektor non real, ini akan menyelamatkan bisnis dan ekonomi bangsa. Kesan kita adalah membuka pintu lebar-lebar kepada bisnis non real tadi, sehingga apa, muncul saham, muncul trading tadi, mata uang, ya, penukar mata uang, bisnis penukar mata uang, muncul yang lain, muncul asuransi, bisnis yang lain, investasi apa yang itu tidak juntrung apa jelasnya. Dan pada akhirnya apa, ekonomi kapitalisme itu membuka lubang cukup besar, ya, kepada krisis ekonomi di berbagai negeri. Dan ini salah satu bentuk bagaimana kapitalisme memberikan bahaya adalah munculnya bisnis-bisnis yang seperti ini gitu. Ya, baik, Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Ya, Bung sama Rizky Bang Awal Agus. nih Kita atas berharap supaya penjelasannya. tidak ada trading-trading yang lain lah ya. Iya, Uh, amin, amin ya rabbal alamin. yang saya akan sampaikan kepada penonton sekalian, pemirsa sekalian, jangan lagi pakai aplikasi trading-trading yang macam-macam. Pakailah aplikasi yang nyata, jual belinya nyata, aplikasi jasanya nyata, daripada aplikasi investasi-investasi yang tidak jelas bahannya, aktivitasnya, tujuannya, permulaannya. Adalah sudah sekian kali kita belajar seperti ini, dan masa kita akan kembali ke jurang yang sama gitu. Iya. Ya, baik. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kita lanjutkan Yuk. perbincangan kita lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dan lancar puasanya ini, Bung Rizky Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.